nih dok, kayaknya lagi ngetren banget di kalangan anak muda juga nih dok. Sebenarnya mental health itu apa sih dok? Mental health ya, itu kan kalau di Indonesia kan ya, itu berarti kan kesehatan mental. Berarti pengertiannya apa? Pengertiannya berarti itu suatu kondisi kesehatan. Dia melibatkan aspek kejiwaan, psikis dan emosional individu. Nah, jadi seseorang dikatakan ada dua berarti kan, bisa good mental health atau bad mental health kan. Ya. Kalau good mental health apa? Berarti kesehatan mental yang baik. Itu apa? Itu seseorang dalam keadaan di hidupnya, jiwanya tenang, memadai, sehingga dia bisa fokus dalam menjalankan produktivitas sehari-harinya, sehingga apa? Relasi dengan orang lain pun dia menjadi semakin baik. Nah, sebaliknya, jika seorang dikatakan kesehatan mental yang buruk apa? Dia mulai merasa emosinya tidak stabil. Nah, jadi dia kemampuan berpikirnya juga mulai berpengaruh. Terus dia juga merugikan ke hubungan interpersonal dengan orang lain. Itu akan menjadi lebih buruk. Biasanya usia berapa ya dok ya? Kan zaman sekarang kayaknya Gen Z masih pada banyak yang mengalami mental health gitu dok. Ini menarik ya. Ada survei itu yang nama di Indonesia National Adolescent Mental Health Indonesia ya. Itu menarik, tahun 2022 statistiknya ya. Jadi dari 15,5 juta remaja ya, satu dari 3 remaja itu pernah mengalami kesehatan mental. Ya, zaman sekarang kan di kondisi apa? Berarti kan Gen Z kan, berarti ya. Ya, kalau ditanya kenapa? Mungkin ya pengaruh perkembangan teknologi ya, pertama itu ya. Satu kan medsos sekarang ya, medsos berkembang ya, satu ya. Kalau zaman dulu, zaman saya nih lah katakan ya, kita kan nggak seperti sekarang, Instagram belum ada, YouTube belum ada, berarti kan kita tidak bisa melihat kehidupan orang lain dan pencapaian orang lain. Kita hanya fokus pada diri sendiri. Zaman sekarang, begitu ada perkembangan teknologi, Instagram semakin baik, jadi orang sekarang banyak melihat. Begitu banyak melihat apa? Kelebihannya ada, tapi ingat, begitu pencapaian orang dunia lain itu berhasil, jadi timbul banyak keinginan. Oh, saya pengen seperti itu. Jadi pengen seperti yang dituju. Ya, pertanyaan sekarang, berhasil nggak? Pertanyaannya, berhasil nggak yang dituju seperti itu? Kalau berhasil ya bagus. Tapi kalau tidak berhasil, itulah muncul stres, kesehatan mental mulai terganggu. Terus yang kedua, perkembangan medsos juga, berita-berita sekarang. Itu kan enggak semua berita positif ya. Berita negatifnya kan banyak. Seperti kasus-kasus misalnya terorisme, kasus-kasus penyakit. Katakan kemarin yang COVID itu, ya itu kan begitu dipublish kan itu viral. Jadi timbul efek mental, jadi cemas. Jadi itu pun akan menjadi, kalau orang tidak menyaring betul-betul, akan jadi cemas berlebihan. Jadi ada pengaruhnya kesehatan mental juga. Tapi cenderungan gitu dok, misalkan anak SD gitu yang masih di bawah umur 12 tahun tapi sudah bergaya seperti anak SMA gitu dok, dalam pola pikir, dalam berpakaian juga, itu menjadi pengaruh juga nggak sih? Saya bilang sih kalau anak SD ya, itu sih kembali kepada orang tuanya menurut saya. Okay. Orang tua yang memegang peranan utama. Kalau untuk anak SD ya, itu orang tua. Jadi peranan orang tua ya, itulah, medsos bagus, tapi ingat harus dengan pengawasan orang tua. Nah, ada batas-batasnya. Kalau di luar negeri itu kan ingat, sedang ya, yang pendiri Facebook ya, itu ya, itu anaknya sendiri kan dia tidak dikasih akses ke medsos. Kenapa? Karena menurut orang tuanya itu anaknya belum siap. Jadi kembali ke orang tuanya gitu loh. Kalau orang tuanya mengizinkannya ke anaknya sendiri, kenapa tuh? Berarti kan dia pengaruh medsosnya, lihat mungkin teman sebayanya, lihat mungkin ada tokoh idolanya, figur yang disuka di medsos, jadi dia meniru. Selama itu menurut saya positif dan ada pengawasan orang tua, is okay. Tapi kalau udah berlebihan, ya orang tua harus intervensi di situ. Ya peran orang tua sangat penting. Gitu. Tapi berarti kalau mental health ini kan secara psikis ya terganggu gitu ya dok. Itu kira-kira tuh bisa mempengaruhi ke kesehatan yang lain nggak sih, entah faktor
pikir, faktor pola pikir yang jiwa yang terlalu terganggu atau seperti apa? Nah, kalau ini menarik ya. Ini kalau mental health itu kita harus lihat kembali ke dari sisi medis ya, penyebabnya. Apa tuh yang bikin penyebab? Berarti kan ada satu trigger atau mungkin peristiwa masa lalu salah satunya ya, yang kurang baik lah. Secara medis apa penyebab mental health ya? Satu, mungkin ada riwayat genetik di keluarganya, kejiwaan di keluarganya sama. Terus yang kedua, lingkungan perumahan yang kurang sehat yang dia tinggal. Terus yang ketiga apa? Ada riwayat tidak kekerasan seksual mungkin secara fisik atau mungkin bentuk pelecehan lainnya. Terus keempat, mungkin ada pernah didiskriminasi, dibullying di sekolah atau tempat kerja dan sebagainya. Terus yang kelima lagi, dia pernah merasa terisolasi sehingga dia merasa terkucilkan, dia merasa terisolasi, jadi dia merasa sendirian. Terus apa lagi? Terus ada faktor mungkin medis, cedera pada kepala, mungkin dulu pernah kecelakaan, terjadi benturan di kepala, itu bisa menjadi faktor penyebab. Terus apa lagi? Terus secara psikis ya, terjadi suatu peristiwa yang tiba-tiba dia drastis berpengaruh pada emosi orang itu. Dari ekonomi, mungkin dia terjadi kebangkrutan dalam ekonomi. Terus apa lagi? Terus dia mungkin jadi losing job, pengangguran, tunawisma. Terus apa lagi? Terus stres emosional yang dalam jangka waktu lama. Terus satu lagi jangan lupa penyalahgunaan narkoba obat terlarang dengan alkohol secara berlebihan itu bisa menjadi faktor risiko mental health. Tapi depresi sendiri pun yang berlebihan itu bisa menyebabkan mental health nggak sih dok? Bisa, karena kan stres. Jadi itu kan masuk kategori stres jangka waktu panjang, jadi kan timbul depresi. Itu bisa itu salah satu gangguan dari mental health sebetulnya. Mental health kan dia secara global. Baru kita nanti terperincikan lebih detail. Jadi kembali kalau ke medis ke diagnosanya apa. Kalau dia ringan mungkin seperti ini. Kalau mungkin berat mungkin larinya ke seperti schizofren. Itu agak berat itu udah ke psikiater, beda lagi. Berarti solusinya seperti apa nih dok? Perlu ada ke dokter kah atau ke psikiater kah atau ke penyakit jiwa gitu? Kalau kita bicara mental health, kalau di Indonesia orang masih anggap sepele. Iya. Lebih berat orang bilang penyakit jantung. Itu orang lebih takut. Kalau bilang mental health, it's okay. Kalau nggak berat, kalau belum dia mengancam sampai ke ranah bunuh diri sebagainya, orang nggak pusing. Iya. Udahlah nanti lo bisa baik sendiri, sabar aja kan biasa begitu. Iya. Tapi nggak zaman sekarang ya pola misalnya mental health ini secara dini pun sebenarnya bisa deteksi sebetulnya ya. Dari perubahan dari perubahan dia perilakunya, mungkin dari dia dari aktif tiba-tiba dia pasif, dari tiba-tiba dia swinger moodnya, dari suka-suka ini tiba-tiba meledak, tiba marah, suka teriak-teriak sebagainya. Dia suka menarik diri dari lingkungan sosialnya, tiba-tiba dia diem, atau perubahan pola makannya, dia makannya tiba-tiba nggak nafsu makan, atau dia makannya berlebihan, dia makan terus untuk mengatasi stresnya dan emosionalnya. Jadi caranya seperti itu, beda-beda tiap orang itu.